Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran, bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga. Oke Sobat Waras, menarik bukan? Melihat video tadi ya. Rupanya dengan makan kotoran dan juga minum kencing ya, bahkan minum darah ya, para ulama ya, bahkan dalam diskusi tadi malam saya melihat dengan meminum darah dari Nabi itu surga jadi jaminan ya, atau dalam arti lain bahwa diharamkan neraka baginya. Bahkan sampai sekarang saya masih bingung sebenarnya standar supaya masuk surga di RT seberang ini sebenarnya apa gitu loh ya. Jadi kita masih sangat bingung dan tidak jelas ya. Beda sekali ya dengan ajaran di dalam kekristenan bahwa standar kita untuk masuk surga hanya satu, harus sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau tidak percaya Yesus itu pasti binasa. Dan itu adalah ajaran Alkitab. Jadi nggak ada standar lain, nggak ada cara lain supaya selamat. Ya, Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Ya, hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ajarannya pasti dan real. Tapi beda dengan ajaran seberang. Ya, bahkan kotoran para imam, ya kencing, ya tahinya dianggap sangat harum. Sangat harum, dan siapa yang memakan itu, ya, yang meminum itu, yang mengkonsumsi itu, diharamkan neraka baginya. Saya masih belum nyampe ke otak saya. Kok bisa seperti itu ya? Tapi itulah ajaran kawan-kawan. Silakan Anda mau pilih. Anda mau pilih diselamatkan oleh Tuhan Yesus, atau Anda memilih menyelamatkan diri sendiri dengan cara meminum, memakan kotoran para imam. Silakan mikir. Dan kali ini saya akan tunjukkan kepada saudara diskusi menarik tadi malam ya di TikTok mengenai hal ini juga ya, rupanya didiskusikan. Bagaimana videonya? Saksikan sampai tuntas Sobat Waras, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini, dukung terus pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan. Semoga rumah ibadah ini cepat selesai dan itu dapat kita pakai untuk membina jemaat Tuhan supaya tidak menyeberang ya ke RT seberang yang tentunya tidak membawa Anda kepada keselamatan. Ya, salam waras. Halalkan Allah. Ada itu di dalam Quran itu, Muhammad mengharamkan yang dihalalkan Allah itu ada. Macam Amir ini mana ngerti kayak begini. Terus misalnya semua. Terus misalnya darah. Sebentar dulu, darah. Darah. Apalagi Di dalam Quran itu, darah di dalam Quran itu diharamkan. Ya, jelas. Di mute dulu aja Bang dia Bang. Di dalam Quran jelas dikatakan darah itu diharamkan. Diharamkan darah itu dalam Quran. Memalukan saja lu. Ya, coba baca riwayat-riwayat Bang. Riwayat-riwayat jelas mengatakan bahwa darah Muhammad itu diminum darah Muhammad itu. Ya. Ya. Apa perlu kita putar di sini videonya Bang bahwa darah Muhammad diminum? Diminum. Padahal dalam Quran itu dikatakan bahwa darah itu diharamkan untuk dimakan. Tapi darah Muhammad malah diminum. Kalau juga kudus ya? Kalau Islam macam Amir ini mana ngerti itu darah Muhammad diminum. Coba saya tanya dulu Pak Amir, tahu nggak darah Muhammad diminum? Silakan. Nggak tahu dia. Dia lagi di Blitar sana, susah sinyal. Putar aja Bang Edis. Ada juga ya kencingnya, air kencingnya suci ya. Kudus ya. Diminum. Makanya saya cuma mau ngomong gini loh, Abdul Amir. Kenapa kalian itu begitu mengkultuskan Muhammad sampai darahnya diminum, kencingnya diminum? Kalau nggak percaya saya puterin videonya ya. Biar ini sebentar, saya sebentar. Kasih waktu 30 detik.
Aku nonton yang kencingnya diminum itu Habib Smith itu, Habib Bahar bin Smith tuh yang ngomong tuh. Ngeri banget ya. Pak Kaisar jagain Pak Amir lah, ntar takutnya Puterin ya, saya puterin videonya ya, saya puterin. step Ya. Pak Amir makan berapa penting dulu Pak Amir? minum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Ngeri. Kedengaran nggak? Kedengaran. Iya. Silakan. Ayo. Pertanyaan saya sama Amir, Pak Amir, kenapa Muhammad waktu darahnya diminum, dia tidak peduli dengan larangan Quran bahwa darah itu diharamkan? Silakan. justru katanya kalau Apakah minum itu diwajibkan untuk minum? Itu cuma sebagai obat. Apakah itu Jadi Quran nggak berguna? Nggak. Jadi ayat Quran melarang makan darah nggak berguna? Apakah minum Ah. itu sebagai syariat? Saya tanya sama kamu, larangan mengkonsumsi darah dalam Quran itu berguna nggak? Tuhan kan Wah, lah, Pak Amir, makan obat stroke dulu Pak Amir, nanti kena ini Kaisar lagi yang disalahin. ini Pak Amir Ini si Edis katanya pakar Iya, kardus. tadi videonya denger nggak itu? Gimana tanggapannya? Jangan marah-marah dulu. Aduh, hilang lagi dia. Itu pasti nyanyi ya. Pak Amir nyanyi itu. Takutnya dia itu salah. Muhammad, sucikan daku. Itu dimarahin istrinya dimarahin istrinya Pak Amir tuh. Sudah Pak, sudah stop. Jangan sampai halo, suaraku ada kah? Masuk Bang. Jangan Kita sampai tambahin lagi. bukan, jangan sampai Pak Amir lagi bawa mobil jengkeli sama Bro Edis diinjak dia remnya di depan jurang. Makanya Kita denger dikit lagi ya, biar orang-orang banyak tahu nih. Api neraka wahai Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair anaknya Zubair ibn Awam. Waktu Nabi habis hijamah, Nabi waktu habis bekam, Nabi bilang, Abdullah ibn Zubair, buang ini darah bekamanku di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dibawa sama Abdullah ibn Zubair. Dia lihat gak ada orang, dia minum darahnya Nabi. Habis dia minum, dia bilang, sudah aku buang ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang aman, gak bakal ada orang bisa lihat. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa ya Abdullah bin Zubair? Aku ingin darahmu bercampur dengan darahku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwasanya Abdullah bin Zubair haram jasadnya disentuh oleh api neraka. wih, keren. Aisyah. Sayyidina Bergetar, Aisyah ketika Nabi pulang dari haji wada, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, jikalau ada dari kalian yang aku pernah berbuat zalim, aku rela dikisos. Iya, jadi itu kalau kita baca video seterusnya ya, itu ada juga tentang kencing ya. Bagaimana kencing Muhammad pun diminum di situ. Videonya bisa diputar sendiri ya. Itu dari Habib Bahar bin Smith itu video dia. Jadi kalau macam-macam Amir ya, yang Islam KTP, yang unyu-unyu, ya mana ngerti yang kayak begini, gitu loh. Nggak ngerti mereka yang kayak begini. Kalau cuman unyu-unyu mana ngerti. Oke, Pak Amir ngerti nggak darah Muhammad sama kencingnya diminum? Tanya dulu. Enggak, saya tanya dulu Pak Amir ngerti tidak bahwa darah dari kencing Muhammad diminum? Saya tanya dulu. Kamu dari tadi tanya Bang Juma juga. Kau dari tadi nanya-nanya terkait dengan Islam. Dari kemana-mana. Islam sudah jelas meluruskan apa yang kau buat sebagai menuhankan manusia. Sekarang saya tanya sama kamu, Edis. Ya. Yang menuhankan manusia itu kamu. Orang Kristen. Kamu menuruti semua kemauan Muhammad. Apa kamu tidak menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu kalau begini caranya? Saya tanya, kamu berani nggak bantah Muhammad? Nabi dari Yunani. Oh, ini ngomong terus ini Pak. Menyembah manusia Nggak ada rem ini. Islam ada Nggak ada rem ini. Yunani Pak Amir, namanya Zulkarnain. Sekarang saya tanya dulu sama kamu. Sekarang kan tadi tak tanya terus. Mana ajarannya Bani Israel yang mengajarkan manusia untuk menyembah manusia? Tunjukkan.
Apakah Yahudi sampai sekarang menyembah apa yang Allah Oke, sembah ini sekarang? Barat ya, saya Daud. tunjukin ya. Ada. Saya tunjukin Ada. ya, boleh? Buktinya Ada mana? ayatnya. Sampai sekarang saya Boleh. detik ini. Pak Amir, Ada gimana? ini ayatnya. Saya bacakan ya. Saya bacakan Eh? ayatnya nih. Tapi saya bukan bacakan buat kamu karena kamu nggak berfungsi ya. Saya bacakan ini di dalam Yeremia nih ya. Saya bacakan begini. Pada waktu itu mereka akan berbakti. Kata berbakti di sini dalam bahasa aslinya itu adalah avoda. Berbakti ya? Ya. Oh, berbakti ya? Pada waktu itu mereka akan berbakti kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi orang-orang itu memang harus menyembah kepada Bapa dan kepada raja yang dilantiknya, kepada Mesiasnya. Nah, kalian malah nyembah Muhammad. Gitu loh. Mana Kalian malah ada nyembah Muhammad. Mbak Muhammad? Dengan Mana ada loh, dengan cara mengikuti Nabi Muhammad? dengan cara kamu nggak mengikuti adalah Muhammad. perintah dari Tuhan. Loh, ya berarti Tuhan nyuruh kamu nyembah Muhammad. Muhammad sebagai Iya, berarti Tuhan nyuruh kamu nyembah Muhammad. Berarti Allah menyuruhmu nyembah Muhammad. Enggak, saya tanya sama kamu. Berarti Allah menyuruhmu nyembah Muhammad. Lihat, tilka hududallah. Demikianlah hudud atau Sekarang aku aturan tanya Allah. sama Wa ma kamu, yuti'illah kenapa kamu menuruti semua kemauan Muhammad? sebagaimana Saya tanya apa dulu. yang diperintahkan Yesus. Barang siapa yang mengikuti Yesus, maka akan dimasukkan ke surga. Karena apa? Yesus membawa Jelas dong. Tuhan. Iya, Tuhan. betul. Mikir dulu dia. Kalau Nabi Betul. Karena Risalah. membawa risalah Tuhan, karena maka harus kita taati. Yesus Tidak adalah diwajib- sang firman itu tidak wajib sendiri. disembah, karena diwajib sembah adalah hanya Allah. Kenapa? Tuhan Oke, yang sekarang saya tanya. memerintahkan Nabi Oke, Muhammad apa sebagaimana artinya jangan menyembah Tuhan iblis? memerintahkan. Oke. Sekarang Isa ku tanya alaihissalam sama Mir. yang kau sembah. Apa artinya jangan Kalau menyembah iblis? penyembahan manusia itu Oh, konsep lari kemana-mana. dunia Gak ada, Romawi. gak ada bro. remnya ini orang. Ini gak ada remnya, ini kesurupan terus nih orang nih. Konsep Israelia. Kesurupan ini orang nih. Kesurupan kamu dengar dulu Amir ya. Ku tanya Ya, Sobat Waras, inilah ya, puji Tuhan, kondisi gereja saat ini. Kita untuk pengerjaan sementara waktu dihentikan dulu ya, karena kita akan timbun dulu ya. Kita akan timbun dulu lokasi fondasi ini, baru kita akan lanjutkan pekerjaan ya, karena anggaran kita belum cukup. Makanya untuk penimbunan ya kita tunggu dulu ya, tunggu anggarannya sudah cukup baru kita akan beli timbunan ya. Ya, jadi ya, dan sambil juga menunggu fondasinya kering benar ya, dan cor ini kering, karena kalau ini tidak kering nanti diinjak sama trek bisa roboh ya. Jadi tunggu kering dulu, fondasinya udah kering bagus, cor slope bagian depan ini udah kering bagus, baru kita akan timbun ya. Jadi untuk saat ini pengerjaan gereja untuk sementara masih belum ada yang kerja. Kita menunggu fondasi kering dan menunggu anggaran cukup untuk penimbunan ya, karena yang kita mau timbun ini di bagian depan teras ya, depan teras, dan ini di dalam ya. Ya, untuk info saldo saya belum saya belum ke bank untuk print buku rekening. Mungkin besok ya, besok saya ke bank print buku rekening dan saya akan informasikan jumlah saldo saat ini berapa. Oke, terima kasih.